Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semuanya, bagaimana kabar kalian? Semoga hari ini tetap sehat dan mudah-mudahan kita diberikan Allah kesehatan dan terhindar dari COVID-19 serta mara bahaya yang lain. Anak-anakku semuanya, sebelum Ibu mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu kita bermanfaat, maslahat dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim wa 'allimna min ladunka ilman nafi'a ya dzal jalali wal ikram. Allahumma aftah lana hikmatak wanshur alaina rahmatak ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillahi rabbil alamin. Anak-anakku semuanya, silakan dibuka kitab Terjemah Khulasah Nurul Yakin halaman 32 juz awal bab yang ke-16, dakwah secara terang-terangan. Sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Dakwah secara terang-terangan. Dakwah dengan cara sembunyi-sembunyi telah berjalan selama 3 tahun. Dalam rentan waktu tersebut, telah banyak para bangsawan dan pembesar kaum Quraisy yang masuk Islam. Jadi, dakwahnya Nabi secara sembunyi-sembunyi kepada orang terdekatnya, kepada kerabatnya, dan lain sebagainya, itu dilaksanakan dan dilakukan selama 3 tahun. Setelah itu Nabi mendapatkan petunjuk dari Allah yang berupa wahyu sehingga beliau diutus oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan. Setelah Nabi diutus oleh Allah untuk berdakwah secara terang-terangan, yaitu dengan turunnya ayat Fasda' bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin, Al-Hijr ayat 94, yang artinya maka sampaikanlah olehmu secara terang-terangan segala apa yang diperintahkan kepadamu dan berpalinglah dari orang-orang yang musyrik. Inilah dari ayat ini maka Rasulullah mengganti cara, metode, sistem berdakwahnya dari yang terselubung, dari yang tersembunyi menjadi jelas, menjadi terang-terangan. Itu karena apa? Sudah banyak para pengikutnya Rasulullah yang masuk Islam, sehingga ketika akan diberontak oleh orang-orang yang musyrik atau orang-orang yang kafir sudah kuat. Ya. Selanjutnya Nabi naik ke Bukit Sofa dan memanggil kaumnya. Setelah mereka berkumpul, beliau berkata, apakah kalian akan membenarkan apa-apa yang aku akan sampaikan? Dan kaum Nabi itu menjawab, iya, karena kami tidak pernah mendapatimu berdusta. Sejak engkau kecil hingga sekarang. Beliau kemudian bersabda, selamatkanlah
diri kalian dari siksa api neraka. Sesungguhnya aku adalah orang yang mengancam kalian semua dengan siksa yang pedih. Maka ini dikatakan atau disebutkan dalam Al-Quran, Nabi itu sekaligus pembawa khobar basyiro wa nadhiro, kabar kegembiraan, kabar baik, juga kabar yang sedih. Ya. Dan kemudian paman Nabi yang bernama Abu Lahab, yang asalnya dulu ketika Nabiullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, beliau sangat-sangat senang, sangat suka sehingga memberikan pembantunya untuk menyusui beliau. Tetapi ketika Nabiullah Muhammad sudah dewasa dan sudah menjadi nabi, beliau sangat menentang. Abu Lahab sangat menentang. Dan di waktu di Bukit Sofa ini, paman Nabi Abu Lahab berkata, "Celaka engkau wahai Muhammad, apakah hanya untuk ini saja engkau mengumpulkan kami?" Ini kata-kata dari Abu Lahab yang termasuk penolakan kepada Nabiullah Muhammad. Kemudian Allah menurunkan surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb. Dan seterusnya. Surat Al-Lahab itu bahwa di situ kecaman untuk Abu Lahab. Ya. Na'udzubillah summa na'udzubillah, terpatrinya kata atau nama Abu Lahab tapi dalam kejelekan. Yang artinya binasalah kedua tangan Abu Lahab dan sesungguhnya dia akan binasa. Anak-anakku semuanya, itu tadi bagaimana liku-liku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah dari yang sembunyi-sembunyi hingga dijalankan dengan terang-terangan. Selanjutnya, bab yang ke-17, yaitu Nabi mengumpulkan keluarganya. Tatkala turun ayat A'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa anzir ashiratakal aqrabin. Asy-Syu'ara ayat 214, yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat. Nabi kemudian mengumpulkan keluarganya dan kerabatnya. Nabi menyampaikan ajaran dari Allah. Sabda Nabi kepada mereka, kerabatnya, sesungguhnya utusan itu tidak patut berhubung kepada keluarganya. Demi Allah, jika aku berdusta kepada semua manusia, maka tidaklah aku akan berdusta kepada kalian semua. Ini merupakan suatu rahasia. Kalau orang-orang Jawa itu punya istilah, ya, orang-orang Jawa itu kalau dengan keluarganya, kalau dengan kerabatnya itu biasanya bilang tego lorone gak tego patine. Lah ini Rasulullah itu, kalau Rasulullah bersabda, kalau Rasul itu mampu berdusta kepada orang-orang, kepada orang lain, tapi Rasulullah tidak akan pernah bisa berdusta kepada keluarganya. Berarti apa? Berarti ini keluarganya itu sangat-sangat dianggap sebagai orang terdekatnya Rasul. Dan sabda beliau selanjutnya,
Dan jika aku menipu semua manusia, maka tidaklah aku akan menipu kalian semua. Demi Allah yang tidak ada Tuhan selain Dia, sesungguhnya aku adalah utusan Allah untuk kalian dan semua umat manusia. Demi Allah, sesungguhnya kalian semua akan mati sebagaimana kalian tidur, dan akan dibangkitkan sebagaimana kalian bangun, dan sesungguhnya kalian akan dihisab menurut apa yang kalian perbuat. Kebaikan kalian akan dibalas dengan kebaikan, dan kejelekan akan dibalas Allah dengan kejelekan. Dan sesungguhnya balasan itu adalah al-jannah, yaitu surganya Allah selama-lamanya. Atau ketika engkau semua berbuat kejelekan, maka akan dibalas dengan an-nar, neraka selama-lamanya. Anak-anakku semuanya, selanjutnya semua keluarga dan kerabat Nabi menanggapi dengan perkataan yang halus, kecuali paman beliau yang sangat memusuhinya, yakni Abu Jahal dan Abu Lahab. Abu Lahab malah menolak dengan kasar, dan dia menyuruh kaumnya untuk menangkap Nabi. Tetapi Abu Thalib, termasuk salah satu paman Rasulullah, berkata, demi Allah, sesungguhnya aku akan melindunginya selama aku masih hidup. Inilah perpecahan di antara paman-paman Nabi, tetapi di sini akan terlihat siapakah yang benar dan yang salah. Anak-anakku semuanya, mari kita lanjutkan ke bab berikutnya, yaitu bab ke-18 tentang kebencian kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan kaum Quraisy kepada Nabi berubah menjadi kebencian. Kedekatan mereka berubah menjadi kerenggangan. Kejujuran beliau dianggap dusta, dan perilaku beliau dijadikan bahan ejekan. Karena apa? Karena orang-orang Quraisy itu mendapatkan informasi atau ajakan dari Abu Lahab dan Abu Jahal, yang sebelumnya kaum Quraisy itu sangat mencintai Rasul. Kemudian Rasulullah membawa agama yang baru bagi mereka, karena sebelumnya kaum Quraisy menyembah kepada berhala, tetapi Rasulullah dengan ajaran agamanya, Rasul mengajak kepada kebenaran, yaitu ad-dinul Islam. Hal ini terjadi semenjak beliau mengajak mereka untuk menyembah Allah, mencela Tuhan-Tuhan mereka, dan menganggap sesat semua orang yang menyembah berhala. Karena di dalam ajaran Al-Quran, di dalam ajaran Islam, yang berhak kita sembah hanyalah Allah yang satu, bukan berhala yang mereka jadikan dan bukan berhala yang mereka buat sesuai dengan pesanan dan keinginan mereka. Masa Tuhan dijadikan sesuai dengan keinginan mereka, dengan bentuk yang mereka inginkan. Selanjutnya mereka mendatangi paman beliau Abu Thalib dan memintanya agar melarang Nabi mencela Tuhan-Tuhan mereka dan menyesatkan leluhur mereka. Abu Jahal, Abu Lahab
beserta orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang lain meminta kepada Abu Thalib dengan datang ke rumahnya agar mencegah Nabi untuk mencela Tuhan-Tuhan mereka, yaitu berhala-berhala mereka. Juga menyesatkan leluhur-leluhur mereka. Tidakkah Nabi menganggap sesat leluhur mereka dan menganggap mereka bodoh dan tidak mendapat petunjuk kecuali setelah mereka taklid buta. Taklid buta itu ikut-ikutan yang tidak ada dasarnya dalam mengikuti ajaran leluhurnya. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallahu qalu bal nattabi'u ma alfaina 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Surat Al-Baqarah ayat 170. Yang artinya, dan apabila dikatakan kepada mereka, ikutlah apa yang telah diturunkan Allah, mereka menjawab, tidak. Orang-orang kafir Quraisy menjawab, tidak. Tetapi kami hanya mengikuti apa yang telah kami dapati dari perbuatan nenek moyang kami. Apakah mereka akan mengikuti juga walaupun nenek moyang mereka itu tidak mengetahui sesuatu apapun dan tidak mendapatkan petunjuk? Inilah yang dinamakan taklid buta. Ikut tapi tidak punya dasar yang kuat. Abu Thalib menolak permintaan mereka orang-orang kafir Quraisy secara halus dan Nabi pun tetap meneruskan penyebaran agama Islam dan menegakkan ajaran yang benar. Innad dina indallahil Islam. Anak-anakku semuanya, kita lanjutkan ke halaman berikutnya, yaitu bab yang ke-19, kedatangan orang-orang Quraisy yang kedua kali kepada Abu Thalib. Tadi datang dan meminta secara halus, mereka meminta Abu Thalib untuk mengingatkan Nabi Muhammad SAW agar Nabi jangan melarang dan mencela berhala-berhala mereka. Dan ini saat orang-orang Quraisy melihat Nabi tetap menyebarkan ajarannya dan melihat Abu Thalib terus melindunginya, mereka pun mendatangi Abu Thalib untuk yang kedua kalinya. Orang-orang Quraisy itu berkata kepada Abu Thalib, sesungguhnya kami tidak tahan lagi dengan kelakuan Muhammad yang memaki-maki leluhur kami, menganggap kami bodoh dan mencela berhala-berhala kami. Maka cegahlah keponakanmu itu, atau biarkan kami sendiri yang menghentikannya. Ini kedatangan orang-orang Quraisy yang kedua dengan permintaan kepada Abu Thalib. Kemudian Abu Thalib memanggil Nabi. Dia meminta beliau agar mau menghentikan dakwahnya karena khawatir akan ancaman dari orang-orang Quraisy. Akan tetapi beliau menolaknya. Nabi berkata, demi Allah, wahai pamanku, bila mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku, dengan syarat aku mau meninggalkan dakwahku ini, maka aku tidak akan pernah meninggalkan perintah dakwah ini hingga Allah memperlihatkan kebenarannya atau hingga aku binasa karenanya. Inilah
sabda Rasulullah, kata-kata Rasulullah menguatkan kepada pamannya Abu Thalib. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan perintah dakwah ini hingga Allah memperlihatkan kebenarannya atau hingga aku binasa karenanya. Sampai mati, Rasulullah bertekad dan berjanji kepada dirinya sendiri untuk menyebarkan ajaran agama Islam. Kemudian Abu Thalib berkata, berdakwahlah dan katakan apa saja yang engkau suka. Demi Allah, aku tidak akan menyerahkanmu kepada mereka. Akhirnya Abu Thalib juga tetap melindungi Rasulullah dan membiarkan Rasulullah tetap berdakwah kepada kaum Quraisy. Anak-anakku semuanya, selanjutnya kedatangan orang-orang Quraisy yang ketiga kalinya. Tadi ada yang pertama, kemudian kedua, dan ini yang ketiga kalinya orang-orang Quraisy datang kepada Abu Thalib. Yang mereka ingin bahwa Rasulullah menghentikan dakwahnya. Rasulullah menghentikan penyebaran ajaran agama Islam. Rasulullah ingin orang-orang kafir Quraisy meninggalkan Tuhan-Tuhan berhala mereka dan menyembah nenek moyang mereka. Ketika orang-orang Quraisy melihat Abu Thalib tetap tidak mau mencegah keponakannya, maka mereka mendatanginya lagi bersama Umarah ibnul Walid. Jadi orang-orang Quraisy itu datang. Siapa perwakilannya? Yaitu Umarah ibnul Walid. Ya. Mereka berkata kepada Abu Thalib, ambillah anak muda ini sebagai anakmu dan serahkan keponakanmu kepada kami untuk kami bunuh. Jadi Umarah ibnul Walid itu dibawa kepada Abu Thalib yang bertujuan Umarah, pemuda yang namanya Umarah ini dibarterkan dibarterkan dengan Nabi diambil oleh orang-orang kafir Quraisy, sedangkan Umarah disuruh mengambil anak oleh Abu Thalib. Nah, bagaimana Abu Thalib menjawab semuanya ini? Abu Thalib kemudian menjawab, hina sekali permintaan kalian. Abu Thalib merasa tersinggung. Karena apa? Keponakannya dibarterkan, ditukarkan dengan pemuda Quraisy. Dengan kata-kata beliau, kata-kata Abu Thalib, hina sekali permintaan kalian Quraisy, kafir Quraisy. Pantaskah bila engkau memberikan anakmu padaku untuk kurawat, sedangkan aku berikan keponakanku kepadamu untuk engkau bunuh. Nah, ini yang membuat Abu Thalib merasa tersinggung, juga marah. Karena apa? Karena kafir Quraisy itu membarterkan Nabi dengan Umarah ibnul Walid ini. Kalau Umarah ibnul Walid ini diberikan kepada Abu Thalib untuk dirawat, untuk dibesarkan, sedangkan Nabi diambil oleh orang-orang kafir Quraisy untuk dibunuh. Maka benar sekali kata Abu Thalib, jawaban Abu Thalib, hina sekali permintaan kalian kafir Quraisy. Apakah pantas aku
barterkan dengan pemuda darimu untuk aku rawat, sedangkan keponakanku atau anakku engkau bunuh. Dan ini mungkin juga menguatkan bahwa Abu Thalib ini menolak ya barteran tersebut, menolaknya. Mereka pun akhirnya pulang, kafir Quraisy itu akhirnya pulang dengan tangan hampa, dengan tiada keberhasilan. Sedangkan Nabi terus menyebarkan agama Islam dan pamannya tetap melindunginya. Anak-anakku semuanya, kita teruskan bab yang ke-21, yaitu tentang gangguan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin itu untuk pertemuan yang akan datang ya. Ibu akhiri aja pertemuan kali ini, saya cukupkan. Nanti pertemuan yang akan datang halaman 42, yaitu bab 21, gangguan kaum Quraisy kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin saya cukupkan sekian saja pertemuan kali ini, dan mudah-mudahan apa yang kita pelajari saya akhiri, mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.